Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sumpah ilah. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari sumpah ilah. Definisi sumpah ilah secara syariat yaitu sumpah seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya dalam masa lebih dari 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan tenggang waktunya. Yang kedua, kita akan membahas tentang dasar hukum ilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya yakni kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 226. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum ilah. Ilah hukumnya haram menurut jumhur ulama karena terdapat unsur menyakiti dan karena bersumpah meninggalkan perkara yang wajib. Dan menurut Hanafiyah hukumnya makruh yang mendekati keharaman. Secara hukum wad'i ilah sah dan terdapat konsekuensi hukumnya. Ilah terjadi dengan bahasa apa saja yang dipahami, baik bahasa Arab ataupun bahasa Ajam atau non-Arab. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsekuensi hukum ilah. Apabila seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam suatu masa, jika masanya kurang dari 4 bulan, maka pihak suami harus menunggu sampai masanya habis, baru boleh mencampurinya lagi. Demikian juga pihak istri harus bersabar menunggunya. Akan tetapi, apabila seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan, maka hendaklah ditunggu sampai jangka waktu 4 bulan. Kalau dia kembali kepada istrinya sebelum jangka waktu 4 bulan, maka dia diwajibkan membayar kafarat atau denda. Tetapi jika dalam waktu 4 bulan dia tidak kembali kepada istrinya, maka hakim berhak menyuruhnya memilih di antara 2 perkara. Yang pertama, membayar kafarat serta kembali bergaul dengan istrinya. Atau yang kedua, jika suami tidak mau melakukannya, maka hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa dengan status talak raj'i atau talak yang boleh rujuk menurut jumhur ulama. Menurut Hanafiyah, mengkategorikannya sebagai talak bain atau talak 3 dengan sendirinya apabila sudah lewat 4 bulan, sedang suami tidak menggauli istrinya setelah ilah. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kembali dari sumpah ilah. Ulama berbeda pendapat mengenai cara kembalinya suami kepada istrinya. Apakah harus dengan mencampurinya atau cukup dengan kata dan niat saja? Pertama, kembali artinya kembali bercampur dengan istrinya. Yang kedua, berjima jika ada halangan seperti haid, sakit dari suami dan lain-lain. Jika berhalangan, maka kembali cukup dengan lisan atau dengan niat saja. Yang ketiga, kembali cukup dengan lisan baik ada halangan atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja kafarat dari sumpah ilah. Kafarat atau denda dari sumpah ilah yaitu seperti kafarat yamin atau sumpah, yaitu yang pertama memberi makan kepada 10 orang miskin. Jika ia tidak mampu, ia memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Jika ia tidak mampu, maka ia kafaratnya yaitu memerdekakan budak. Jika ia tidak mampu untuk kafarat yang nomor 1, 2, dan 3, maka ia membayar kafaratnya dengan berpuasa selama 3 hari. Dan untuk yang terakhir, kita akan bahas tentang hikmah dari sumpah ilah. Suami kadangkala melakukan sumpah dalam rangka mendidik istrinya yang berbuat buruk dengan kecantikannya, misalnya. Atau ada juga suami yang bersumpah hanya murni bergurau, atau juga karena emosi liarnya yang tak terkendalikan. Oleh karenanya, Allah membatasi waktu dalam bersumpah untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya.
Terus kenapa Islam membatasi sumpah ilak dengan batasan 4 bulan dan tidak lebih atau mungkin kurang? Hal ini bisa kita simak dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bawah ini. Jika sudah tiba petang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa berkeliling kota Madinah. Jika melihat sesuatu yang harus diingkari, maka dia mengingkarinya. Suatu malam, tatkala sedang meronda, dia melewati seorang wanita di rumahnya yang berkata, "Malam ini terasa panjang dan gelap gulita. Hatiku pilu karena tiada kekasih mendampingi. Andaikan bukan karena Allah yang tiada Rob selainnya, tentu masih ada kehidupan di ranjang ini." Setelah itu, wanita tersebut menghela nafas dalam-dalam, seraya berkata, "Mestinya apa yang kualami pada malam ini merupakan masalah yang amat remeh bagi Umar bin Khattab." Umar mengetuk pintu rumah wanita tersebut. "Siapa yang mengetuk pintu rumah wanita yang ditinggali pergi suaminya malam-malam seperti ini?" Wanita itu bertanya. "Bukakan pintu," kata Umar. Namun wanita itu menolak. "Demi Allah, andai kata Amirul Mukminin mengetahui tindakanmu ini, tentu dia akan menghukummu," kata wanita itu setelah berkali-kali Umar meminta untuk dibukakan pintu. Setelah tahu kehormatan yang dijaga wanita itu, Umar berkata, "Aku adalah Amirul Mukminin." "Engkau pembohong, engkau bukanlah Amirul Mukminin." Umar mengeraskan dan memperjelas suaranya, sehingga akhirnya wanita itu tahu bahwa memang dia adalah Umar, maka dia membukakan pintu. "Wahai wanita, apa yang telah kau ucapkan tadi?" tanya Umar. Wanita itu mengulang lagi apa yang dia katakan. "Mana suamimu?" tanya Umar. "Ikut bergabung dalam pasukan perang ini dan itu," jawabnya. Selanjutnya, Umar mengutus seorang kurir agar Fulan bin Fulan atau suami wanita itu pulang dari medan perang. Setelah benar-benar kembali, Umar berkata kepadanya, "Temuilah istrimu." Kemudian Umar menemui putrinya, Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu an, kemudian bertanya, "Wahai putriku, berapa lamakah seorang wanita tahan berpisah dengan suaminya?" "Bisa sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Setelah 4 bulan dia tak mampu lagi bersabar," jawab Hafsah. Maka selanjutnya jangka waktu itu menjadi ukuran lamanya pengiriman pasukan ke medan perang. Hal ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan Allah dalam masalah ilak, atau ilak suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa kesabaran wanita bisa menipis setelah 4 bulan dan tidak mampu lagi bersabar setelah jangka waktu itu. Maka jangka waktu 4 bulan itulah yang ditetapkan bagi laki-laki yang mengilak. Setelah masa itu, dia bisa menyuruh istrinya untuk memilih tetap mempertahankan perkawinan atau cerai. Setelah 4 bulan, tentu kesabarannya menjadi melemah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.